Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rizky Safitri, NIM 2012-375 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat berharga dan surat yang berharga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang surat berharga. Surat berharga dalam pasar modal, modal dikenal sebagai efek. Dikenal sebagai sebutan efek, yang di dalamnya melekat erat suatu hak yang berubah hak menuntut penyerahan barang yang berhubungan dengan perusahaan, mempunyai nilai objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap direktif dari efek. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi surat berharga. Yang pertama, surat berharga sebagai alat yang dapat diperdagangkan, sebagai surat investasi atau sebagai alat pembayaran. Yang kedua, sebagai alat bukti terhadap hutang yang telah ada atau sebagai surat bukti hak tagih. Contoh surat berharga. Di sini saya akan memberikan 5 contoh surat berharga. Yang pertama yaitu wesel. Wesel adalah surat perintah yang dibuat oleh orang yang memberi kredit kepada Anda dan diperuntukkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dan tanggal tertentu sebagai disebutkan di dalamnya. Yang kedua yaitu surat sanggup. Surat sanggup ini adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang yang kepada orang yang disebut dalam surat berharga itu, atau penggantinya atau pembawaannya pada hari bayar. Surat sanggup atau promise lebih kepada janji maupun kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu surat cek. Surat cek berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Yang keempat, surat obligasi. Surat obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Yang terakhir yaitu sertifikat. Sertifikat adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang surat yang berharga. Surat berharga adalah surat yang mempunyai harga, diterbitkan bukan untuk sebagai alat pengganti pembayaran tunai, beda dengan surat berharga, melainkan sebagai bukti bahwa pemegangnya adalah orang yang berhak atas apa yang dinyatakan di dalamnya. Misalnya seperti surat pengakuan hutang yang dibuat oleh seorang debitur untuk kepentingan krediturnya, misalnya, yaitu merupakan alat bukti bahwa debitur mempunyai hutang kepada kreditur. Atau surat yang berharga dalam bahasa Belanda disebut papier van waarde, atau dalam bahasa Inggrisnya letter of value, yaitu surat yang berisikan identitas dari diri seorang dan tidak dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan. Contohnya yaitu ijazah, piagam, sertifikat, akte otentik, dan lain sebagainya. Fungsi dari surat yang berharga yaitu sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Contohnya yaitu yang pertama, surat pengakuan hutang. Surat pengakuan hutang ini adalah instrumen hutang yang dari sisi kepentingan krediturnya seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Segera dieksekusi berarti tanpa memerlukan putusan pengadilan sebagai perintah untuk melaksanakan kewajiban pelunasan hutang oleh debitur atau si pengaku hutang. Mengingat kepentingan ini, surat hutang yang demikian harus dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya dengan putusan pengadilan.
Yang kedua yaitu akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Lalu yang ketiga yaitu piagam. Piagam adalah pemberian wewenang atau hak yang menyatakan bahwa pemberi hibah secara resmi mengakui hak prerogatif penerima untuk menggunakan hak yang ditentukan secara implisit bahwa pemberi hibah mempertahankan superioritas atau kedaulatan dan bahwa penerima mengakui status terbatas atau inferior dalam hubungan tersebut, dan dalam arti bahwa piagam secara historis diberikan dan rasa itu dipertahankan dalam menggunakan modern dari syarat. Yang keempat yaitu ijazah. Yang kelima adalah sertifikat akademik.